Bismillahirrahmanirrahim. Hadza fil mutawallidat nih. Hadza utai kila hukum iku fil mutawallidati ing dalam pira-pira hewan kang den anaken minal hayawanati saking pira-pira hewan. Wal hububi lan pira-pira biji-bijian. Pa'amal ma'adinu anapun lai pira-pira sumberan, maksudnya hasil tambang. Fa innaha sudene mengkono ma'adin iku mukhalatun kang den umbar dibiarkan, musbalatun tur kang den cawisaken tersedia. Yahudhu bisa ngalap ha ing mengkono ma'adin fi biladi Turki dalam biro-biro negara Turki wa ghairi halan liyani biladi Turki sopaman wong sa'akang karep sopaman. Walakin dia qad yakhudhu tapi terkadang ngalap sopal salatinu piro-piro sultan ba'daha ing sebagian mengkono ma'adin minhum sangking man, maksudnya man niku sing orang yang penambang itu. Au yakhuduna atau ngalap sopom al-salatin al-aqalla ingkang luwih sithik la mahalata hale mesti lal aksar ora kang luwih akeh. Wa man tasabani wong iku haza merkole sapa man minasalatini sang pira-pira sultan makdanan ing tambang emas, tambang perak. Fadzulmuhu mongko utawi zalime man iku yamna'u nyegah sapa man annasa ing menungso minhu saking makdan. Fa amma manapun tai perkara yakhudhu kang ngalap hu ing masuk al akhidhu wong kang ngalap minhu saking makdan iku fa yakhudhu mongko ngalap sapa man hu ing ma minas sultani saking sultan bi ujratin kelawan ongkos. Wa sahihu tekul sahih anna usrik lakon iku ya juzunang opo al istinabatu dati akan ganti fi isbatil yati ing dalam netepaken kekuasaan alal mubahati ing si piro-piro perkara kang mubah wal istijari lan nyewa alaiha ing atase mengkono mubahat. Maksudnya ini masih meneruskan argumen yang terakhir tentang masalah harta yang bercampur. Harta yang ada hari ini itu menurut sebagian orang dihukumi haram karena bersumber dari harta masa lalu yang haram gitu. Tetapi itu sudah dibantah oleh Imam Ghazali bahwa tidak semua harta masa lalu itu haram dan tidak semuanya tumbuh beranak pinak. Sementara harta yang halal juga tumbuh beranak pinak. Maka harta yang ada pada hari ini tidak bisa dihukumi haram. Selanjutnya tentang masalah hasil tambang. Hasil tambang emas, perak. Hasil tambang itu kan ada dua kemungkinan. Satu di tanah sendiri itu jelas halalnya. Atau di tanah yang bebas, di gunung, di hutan ya. Itu memang halal, boleh diambil. Tetapi aturan pemerintah biasanya mewajibkan pajak atau memotong cukai. Lah potongan-potongan ini ya, ini legal, sah menurut hukum negara. Mungkin juga ada yang tidak sah ya. Tetapi itu jumlahnya tidak banyak gitu. Fal mustajaru utawi wong kang den sewa al istiqai ing atase amri siraman iku idza haza nalikane merkoleh sapa mengkono man al ma'ing banyu dakhala mongko mlebu apa ma fi milkil mustaqalah ing dalem miliki wong kang den amri sirami sapa lahu al wastahaqolan ngahaki sapa man mustajar ngahaki al ujrata ing ongkos. Fakadzalika kaya mengkono fakadzalika kaya mengkono niku wau istijar niku an-nailu utawi merkoleh ing maksudnya nailul makdan, maksudnya mendapatkan tambang itu. Jadi tambang itu ada yang memang milik pribadi, ada yang milik negara.
ada yang milik umum pada zaman dahulu. Itu memang berhak dimiliki, dan kalau memang itu milik pemerintah maka orang itu bayar sewa memang ya boleh dikutip sewa karena itu tanahnya pemerintah. Faida farona nalikane nyabangaken kita ala hadza ing atas ikilah qaul lam tahrum mongko ora haram opo ainuz zahabi kahanane emas. Emas yang dihasilkan dari tambang itu tidak bisa dihukumi haram. Illa ayyuqaddaru angin yento den kira-kirakan opo zulmuhu zalimi wong atau sultan binuqsani ujratil amali kalawan nyudo ongkose penggawean dengan memanipulasi gaji umpamanya. Emasnya pada aslinya emas yang didapatkan di tambang itu kan halal. Tetapi kalau ada manipulasi, ada pencurian, ya itu haram. Tapi itu kan sedikit kan. Wadzalika utai mengkono zulmun niku iku qalilun sithik binisbati kan den nisbataken bil idhofati kan den sendekaken maring kang halal. Sumalu ya yujibu ora majibaken apa mengkono qalil tahrima aini zahabi ing harame kahanane emas. Emas semuanya tidak bisa dihukumi haram hanya karena ada oknum yang mendapatkan dengan cara yang tidak sah. Artinya seperti kemarin tentang masalah harta itu campur halal haram itu tidak bisa semua dihukumi haram. Di sini dalam masalah emas juga begitu. Kalau memang ada kemungkinan orang yang penambang itu terjadi satu transaksi yang tidak sah atau haram, baik dari pihak dia atau pihak pemerintah yang menguasai, mengambil cukai tanpa hak, itu nisbatnya masih sedikit dibanding dengan emas yang sah. Falisa ora ono beliau. Baliyakunu bali ono sapa mengkono sultan iku zaliman zalim. Bibaqa il ujrati kalawan tetepe upah fi zimatihi ing dalam tanggungane mengkono sultan. Artinya seandainya penguasa itu tidak membayar karyawan, karyawan penambangnya tidak digaji, yang dosa kan yang pemerintah itu, emasnya tetap halal. Walamma wa amma darud darbi, ana penutai panggonane nyita emas. Maksudnya rumah tempat produksinya. Zaman dahulu emas itu diproduksi di rumahan gitu, daerah orang-orang. Falaisa mongko ora ono apa dzahabu emas. Al khariju kang metu minha saking darud darbi iku min ayani dzahabi sultan, saking pira-pira kahanane emase pemerintah atau sultan. Alladzi ghasaba kang ghasab sapa sultan hu ing dzahab. Wa zalama lan zalim sapa sultan bi kelan mengkono dzahab annasa ing menungso. Kalaupun diproyeksikan ada penguasa yang zalim dalam hal penambangan itu, jumlahnya pun tidak akan banyak. Tetapi pengusaha-pengusaha yang legal itu pasti lebih banyak. Kalau seandainya pemerintah itu zalim, umpamanya mempekerjakan orang tanpa gaji, kerja paksa umpamanya, ya kezolimannya tanggungannya dia. Tapi emas yang dihasilkan tetap emas sah. Bal tujaru balik utawi pira-pira pedagang iku yahmiluna padha nggawa sapa tujar ilahi maring mengkono darul darbi adzaba ing mas al masbuka kang den cetak awin nakda kang den cur. Jadi memang rumah produksi itu kan melayani pedagang-pedagang. Emasnya jelas halal, kan miliknya pedagang. Awin nakda utawa mata uang arodi akang ol asor yang rusak. Zaman dulu mata uang itu kan emas dicetak, ada yang rusak karena jatuh karena apa, nah itu diservis. Wa istajiruna amlan padha nyewa sapa mengkono tujar hum ing darul darbi ala sabki ing atase ngecur wa darbi lan nyetak. Wa yakhuduna lan padha ngalap sapa mengkono niku wa tujar mislama ing padane perkara salamuhu kang nyerahaken sapa tujaru ing ma ilaihi maring darul darbi illa syai'an ang suci-wici qalilan kang sithik
ya turukuna kang ninggal sapa mengkono tujar ing ujuratan krono dadi upah lahum maring mengkono darud darbi alal amali ing atase penggawean wa dzalika uta mengkono ya turukuna iku jaizun wenang. Ini bicara pada konsep mata uang emas. Zaman dahulu mata uang itu emas murni atau perak murni. Namanya dinar dan dirham. Itu dicetak di rumahan produksi. Siapapun bisa memproduksi yang dengan standar yang sama karena yang dinilai emasnya. Beda dengan uang. Hari ini kan jual beli pakai uang. Maka uang ini otoritas negara. Orang lain tidak boleh bikin uang. Karena kalau uang difotokopi, wah rusak. Sebab uang ini kan tidak ada nilai aslinya. Kertasnya itu aslinya kan nilainya rendah. Tapi disebut 100.000, disebut 50.000, itu kan karena ditetapkan oleh pemerintah. 10 tahun lagi kalau dibatalkan ya batal, menjadi kertas tidak berharga. Duit kuno 100.000 yang sudah tidak berlaku, ya tidak ada nilainya kecuali untuk kolektor. Artinya uang itu aslinya bukan benda berharga, sehingga nilainya itu yang menetapkan adalah pemerintah. Beda dengan uang zaman dahulu. Kalau zaman dahulu uang itu berlaku seluruh dunia karena emas. Emas dari Arab dibawa ke Eropa, dibawa ke Cina, dibawa ke Indonesia, tetap berharga. Karena apa? Koinnya itu emas. Walaupun cetakannya Arab, Inggris, Cina, tapi koinnya kan tetap emas. Berlaku di seluruh dunia karena yang berlaku timbangannya. Sehingga jual beli itu menjadi adil. 1 kilo emas Indonesia di Amerika ya dihargai 1 kilo. Tapi kalau 1 juta uang Indonesia dibawa ke Amerika menjadi berapa? $85. Lo kan mungsref. 1 juta jadi 85. Kan ini tidak fair. Mata uang itu podo-podo sak lempir $100 1 lembar. Enggak berwarna. Kan US kan enggak berwarna. Hijau bulak. Duit Indonesia merah beranyak full color. Tapi sak lempir musuh sak lempir gak gelem deh. Ini 1 lempir 100 US tukar rupiah dengan 15 lempir sing warna abang. Lek sing warna biru tukar 30 lembar. Loh, kan gak adil. Ya, uang hari ini gak adil. Karena uang ini ya ini yang menciptakan moneter apa itu. Bukan emas. Kalau zaman dahulu duit itu adil, emas. Emas Indonesia, emas Turki, emas Cina sama. Orang tidak ada perbedaan. Emas murni di seluruh dunia sama. Loh, sehingga harta orang Indonesia dengan harta orang Amerika sama. Kalau saya punya emas di Indonesia 1 kilo, dibawa ke Amerika ya 1 kilo. Tapi kalau diuangkan beda. 1 kilo di Indonesia harganya 100 juta umpamanya. Dibawa ke Amerika menjadi 1.000 US. Loh, 1 juta jual 1.000. Kan cuma 1%. Nah, inilah kesulitan apa? Bisnis hari ini sudah tidak adil. Pada zaman dahulu emas itu murni dicetak. Nah, emas itu dicetak oleh rumah percetakan. Itu bisa jadi milik swasta. Tapi kan emasnya memang murni, tidak ada masalah. Dicetak siapapun tidak ada masalah. Wa infurido lamun den gambaraken opo dana niru pira-pira dinar madrubatun kang den cetak iku min dana niri sultani saking pira-pira dinare pemerintah bundiung fa huwa mongko te mengkono-mengkono lau furido niku binisbati kelawan den nisbataken dinisbati kelawan den nisbataken bil idhofati den bangsaken den sendekaken ila malit tijarati maring bondo tijarah iku akol luwes titik la mahalata hale mesti. Jadi Imam Ghazali ya pada saat itu sudah agak alergi sama pemerintah. Mereka sudah
mensinyalir harta pemerintah itu tidak murni halal. Karena mereka mendapatkannya itu dari macam-macam cara. Toh demikian, harta dinarnya pemerintah itu kan lebih sedikit dibanding dengan milik para pengusaha. Nah, ya mengkono akal as-sultanu tawi sultan iku yadlimu gawe zalim sapa sultan ujara adari dzurbi ing pira-pira pegawene percetakan. Darul dzurbi itu pabrik pencetakan dinar niku. Biaya khuda gambari ento ngalap sapa sultan minhum saking darul dzurbi ngalap doribatan ing gaji. Utawa doriban niku pajak. Pajak hari ini pajak. Lianau kana sudune mengkono sultan iku khossosahum nentokaken sapa sultan hum ing darul dzurbi biha kelan mengkono ujrah niku. Mimbai nisa irin nasi saking antarane sekerini menungso. Hatta tawafaru singgo dadi sempurna utawa teko alihim ing atase mengkono darul dzurbi apa malun bondo. Bihasmati sultan sebab pangkate derajate pemerintah. Perusahaan pencetak uang itu dikenakan pajak oleh pemerintah karena mereka dapat kerjaan atas wewenang dari pemerintah. Fama mengkote perkara ya khuduka ngalabu ing masuk as-sultanu pemerintah sultan iku iwadun ganti an hasmatihi saking derajate atau kewenangane sultan. Wadzalika utem mengkono makhud iku mimba bidzulmi saking babi zalim. Tapi itu juga tidak boleh itu zalim. Wa utem mengkono zalim iku qalilun sithik bil idhofati kelan den bangsaken ilama maring perkara. Yakhruju kang metu apa ma min dari dzurbi saking pabrik panggonane cetak duit, cetak dinar. Fala yuslamu mengko ora den serahaken li ahli dzurbi saking ahli percetakan, maksudnya perusahaan percetakan uang, percetakan dinar. Wa sultani lan pemerintah min jumlati ma saking jumlah perkara yakhruju kang metu minu saking ma minal mi'ati saking 100 apa wahidun siji. Imam Ghazali mengatakan kalaupun pemerintah itu zalim dengan menetapkan cukai pajak, toh nilainya juga cuma 1%. Wahwa temungkun wahid iku usrul usairi 1/10 1%. Fakih apa yakunu ono supo wahid huwa ya wahid iku aksaru kang luwih akeh. Fahadhi mengkodai kila mengkodo akwal iku aghalit tu biro-biro kesalahan. Sabakot kang wis dhisik apa aghalit ilal qulubi maring biro-biro ati bil wahmi kelan salah paham. Watasammar lan nemen-nemeni li zinatiha ma litaziniha maring maes-maesi mengkono aghalit sapa jamaatun segolongan. Miman saking wong roko kang tipis apa dinum agamane man hatta qabahu sehingga milang-milang Allah sapa mengkono man alwara'a ing sifat wirai. Wasatulan padha mbuntoni sapa mengkono man babahu ing lawangi wirai. Wastakbahu lan milang-milang Allah sapa man tamyizaman ing oleh bedaaken wong yumayyizu kang bedaaken sapa man baina malin antarane pondo siji wa malin lan pondo kang liya. Wa dzalika utem mengkono istakbahu iku ainul bid'ati kahanane bid'ah wan dalalilan kesasar. Ini argumen yang cukup panjang ya, panjang dari sekian halaman ya. Artinya Imam Ghazali tetap berpendapat harta yang bercampur dan berkembang di masyarakat itu tidak bisa disebut haram. Artinya masih bisa dipilah-pilah mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Sehingga orang bisa berhati-hati memilih yang halal atau sedikit syubhat tapi tidak mengambil yang haram. Selain Imam Ghazali, ada yang berpendapat maksimal bahwa semua dunia ini haram. Argumen seperti kemarin
Karena banyak koruptor, banyak riba, banyak perjudian, perzinaan, harta ini campur baur sehingga semua dihukumi haram. Nah kalau semua dihukumi haram, mau makan apa? Kan berarti harus kembali ke hutan, makan daun, berburu kijang, ya jadi manusia primitif. Itu tidak mungkin gitu. Artinya Imam Ghazali ini cukup netral. Beliau meskipun seorang zuhud, seorang sufi, tapi beliau tetap jernih memandang permasalahan halal haram. Makanya beliau memberi klarifikasi. Ada kelasnya yang syubhat, sangat syubhat, tidak seberapa syubhat. Kemarin kan ada bentuk-bentuk syubhat yang sangat syubhat, haram, sangat haram. Ya. Imam Ghazali membuat klasifikasi. Perkara halal itu ada tingkatannya, haram ada tingkatannya, syubhat juga ada tingkatan. Sama dengan orang itu kalau sakit kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3. Supaya mudah difaham. Nah dalam bab halal haram ini, bab syubhat ini Imam Ghazali sejak kemarin memerinci tentang definisi harta halal dan haram juga syubhat. Sehingga syubhat itu dibagi sampai beberapa tingkat. Maksudnya untuk apa? Maksudnya supaya orang itu bisa milah-milah. Jadi kalau seandainya kita grafik itu syubhat 70%, 50%, 40% gitu. Semakin orang berusaha menghindari syubhat seminimal mungkin, itu tetap lebih baik. Tidak bisa dimutlakkan semua syubhat, apalagi semua haram. Karena kalau itu diambil, contoh harta hari ini, duit riba sudah menjadi debu. Semua orang tidak ada yang tidak kena riba. Artinya dari proses ya, proses uang, penerbitan uang, pengalokasian uang, perbankan itu loh, semua kan memakai proses bunga. Hampir tidak ada duit yang tidak proses seperti itu. Di bank ya, tidak ada bank yang 100% syariah. Makanya harta ini termasuk harta yang campur, termasuk gaji pegawai negeri. Itu kan pemerintah ada pendapatan dari pajak ini, pajak itu, termasuk kan pajak karaoke, pajak apa? Ya maksiat-maksiat kan juga bayar pajak. Jadi satu kan duitnya. Tidak bisa dihukumi haram, tetapi syubhat iya. Campuran iya. Makanya ada orang yang memilih hati-hati, tidak mau jadi pegawai negeri. Tapi ada orang yang ya tetap memilih, tidak ada masalah. Karena tidak diyakini sebagai sesuatu yang haram murni. Tapi kalau yang haram murni seperti mencuri, mencopet, menipu, menilap, itu semua haram, harus dijauhi. Tapi kalau soal uang bank, gaji pegawai negeri, itu tidak bisa dihukumi haram. Walaupun sumbernya ada yang haram, tetapi itu sudah lebur dan bercampur, tidak bisa dibedakan dan sulit dihindari. Makanya ya hukumnya kembali ke hukum asal. Hasilnya adalah halal. Kalau indikasinya kuat syubhat, semakin kuat haram. Ya muka-muka kita oleh Allah diberi harta yang halal.